Pemirsa, warga desa Kesatuan Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihebohkan dengan kemunculan kuntilanak yang bergentayangan dengan becak motor sejak awal Ramadan kemarin. Selain bergentayangan di jalan, kuntilanak ini juga kerap menyantroni rumah warga dan menggedor pintu hingga penghuninya terbangun. Hantu bergaun putih ini sudah bergentayangan sejak awal puasa Ramadan. Bukan menggendong anak bayi, namun kuntilanak yang satu ini malah mengajak sosok superhero Spider-Man. Layaknya hantu kuntilanak yang sebenarnya, ia juga kerap tertawa nyaring dan mengganggu warga yang tengah tertidur pulas. Di balik sosok kuntilanak dan superhero ini adalah remaja Masjid Subhanul Mutakin Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka sengaja menggunakan cara unik untuk membangunkan warga di desa untuk bangun makan sahur. Ide mereka ini sudah 3 tahun dilakukan karena warga merasa terhibur dan makan sahur anak-anak menjadi lebih semangat usai melihat kuntilanak palsu ini. Ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun ini di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Ayo pindah. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, Ainus melaporkan. Masih puasa siang ini pemirsa. Nah, kalau iya ada 5 tips hidup sehat saat berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja ya? Kita simak berikut ini. Untuk kamu yang masih semangat puasa siang ini, ada 5 tips sehat selama Ramadan. Pertama, jaga pola makan sahur yang baik. Banyak konsumsi makanan tinggi serat ya, dan hindari makanan berminyak. Kedua, jaga pola makan saat berbuka. Makan secara bertahap, dimulai dengan minum air dan sedikit makanan manis. Ketiga, jaga pola makan malam. Hindari makan terlalu banyak dan berkafein seperti kopi atau soda. 4. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Meski sedang berpuasa, aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kebugaran. 5. Jaga pola tidur. Hindari tidur terlalu malam yang tidak perlu untuk menjaga kesehatan. Pemirsa, surat edaran Menteri Agama yang di dalamnya memuat soal pedoman penggunaan speaker masjid selama bulan Ramadan hingga kini masih menuai kritik. Tidak hanya dibanjiri kritik, ada juga yang meminta surat edaran tersebut segera dicabut lantaran dianggap tidak memahami arti toleransi. Surat edaran Menteri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan hingga kini masih menuai kritik. Kritik pedas datang salah satunya dari penceramah kondang Gus Miftah. Kita juga paham kok, pakai speaker luar tuh nggak usah terlalu malam, sampai jam 10 ganti speaker dalam, gini apa mboten? Tapi aja mau larang, mau mesti doajokin dangdutan sampai jam 1 wae lho, buka titik, jas. Kritik juga dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Dailami Firdaus. Bahkan senator asal Betawi itu meminta agar Menteri Agama segera mencabut surat edaran tersebut lantaran dianggap tidak memahami arti toleransi. Selain para pesohor, aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan juga menuai tanggapan beragam di masyarakat. Kalau saya tidak setuju, sepertinya tidak mengganggu kok. Iya kan, sudah biasa kan? Iya kan, Ramadan itu sudah biasa. Kenapa dangdutan lebih keras, acara-acara gitu tidak ada masalah. Pengeras tidak boleh itu bagi saya sih kurang setuju sih. Seandainya kalau emang boleh pakai pengeras suara tapi ada batas waktu tertentu. Boleh-boleh aja sih kalau kata saya, tapi memang tergantung tempatnya juga, lokasi. Aturan penggunaan pengeras suara tertuang dalam surat edaran Menak tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 yang dikeluarkan Kemenak menjelang Ramadan lalu. Setidaknya ada 9 poin, termasuk diantaranya mengatur tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Tim Liputan 9 News melaporkan.
Sebuah pohon kurma tengah menjadi perbincangan warga desa Bitingan, Rembang. Pohon setinggi 3 meter tersebut berbuah sangat lebat. Pemilik pohon, Sutawi, mengaku tidak pernah menanamnya. Pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Ya diambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang kepengen hamil gitu. Katanya ya? Ya, sudah orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya Pak? Jatirogo sudah ada, Jepon, Bluro sudah ada. Warga pun tak menyangka pohon kurma dapat tumbuh dan berbuah banyak di desa Bitingan yang berada di puncak pegunungan berhawa sejuk dengan kontur tanah subur. Wah, ya tetap mengagumkan Mas. Kan langka juga sih di Indonesia bahkan. Kalau di Bitingan ada kayak gini ya keajaiban lah gitu. Kurma muda milik Sutawi memiliki rasa agak sepet dan sedikit manis. Namun semakin tua, rasa manis akan lebih dominan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Kesatuan Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihebohkan dengan kemunculan kuntilanak yang bergentayangan dengan becak motor sejak awal Ramadan kemarin. Selain bergentayangan di jalan, kuntilanak ini juga kerap menyantroni rumah warga dan menggedor pintu hingga penghuninya terbangun. Hantu bergaun putih ini sudah bergentayangan sejak awal puasa Ramadan. Bukan menggendong anak bayi, namun kuntilanak yang satu ini malah mengajak sosok superhero Spider-Man. Layaknya hantu kuntilanak yang sebenarnya, ia juga kerap tertawa nyaring dan mengganggu warga yang tengah tertidur pulas. Di balik sosok kuntilanak dan superhero ini adalah remaja Masjid Syubanul Mutakin, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka sengaja menggunakan cara unik untuk membangunkan warga di desa untuk bangun makan sahur. Ide mereka ini sudah 3 tahun dilakukan karena warga merasa terhibur dan makan sahur anak-anak menjadi lebih semangat usai melihat kuntilanak palsu ini. Ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Ayo pindah. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.